Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar fisika ya. Meskipun pembelajaran di era pandemi ini kita dipaksa untuk belajar secara daring, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang akan Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini. Dan Ibu harap kalian dapat belajar secara mandiri dengan semangat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebagai bukti kehadiran kalian mengikuti pembelajaran hari ini, maka kalian harus mengisi link melalui Google Form ini. Link Google Form tersebut sebagai tanda atau presensi kalian mengikuti pembelajaran. Link itu hanya berlaku selama 20 menit. Jika lebih dari itu, maka kalian dianggap tidak hadir dan tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum lanjut ke materi, tolong perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa pensil ketika dimasukkan di dalam air akan terlihat bengkok. Hal tersebut terjadi karena peristiwa pembiasan. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai pembiasan. Dalam fisika sendiri, pembiasan sering disebut dengan refraksi. Hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pembiasan cahaya. Namun, sebelum lanjut ke penjelasan materi, Ibu akan memberitahu mengenai poin-poin yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian dari pembiasan cahaya dan indeks bias. Yang kedua yaitu hukum pembiasan cahaya. Yang ketiga, peristiwa pembiasan yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rumus matematis yang terdapat pada pembiasan cahaya. Dan di akhir penjelasan, Ibu akan menjelaskan mengenai praktikum pada PET. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium yang lain yang kerapatan optiknya berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya ada dua. Yang pertama yaitu ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Seperti contohnya yaitu ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Penyebab yang kedua yaitu ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Seperti contohnya yaitu ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Besar kerapatan optik tersebut dihubungkan dengan indeks bias. Semakin besar indeks bias suatu medium, maka semakin besar pula kerapatan optik medium tersebut. Indeks bias terdiri dari indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Yang pertama yaitu indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak suatu bahan merupakan perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Secara matematis, rumus dari indeks bias mutlak yaitu N sama dengan C per V atau N sama dengan lambda 0 per lambda.
Yang kedua yaitu indeks bias relatif. Indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium yang berbeda. Sehingga indeks bias relatif medium kedua terhadap medium pertama merupakan perbandingan indeks bias antara medium kedua dengan indeks bias medium pertama. Secara matematis, rumus dari indeks bias relatif yaitu N12 sama dengan N2 per N1. Hukum pembiasan cahaya berbunyi bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada suatu bidang datar. Hukum pembiasan cahaya ini dijelaskan oleh seorang matematikawan asal Belanda yang bernama Willebord Snellius. Sehingga hukum ini sering disebut dengan hukum Snellius. Bunyi dari hukum Snellius yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Yang kedua yaitu perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap atau sin E banding sin L sama dengan konstan. Tetapan atau konstanta tersebut disebut dengan indeks bias relatif suatu medium terhadap medium yang lain. Sehingga hubungan antara sudut datang, sudut bias, dan indeks bias medium dapat dinyatakan dengan N1 kali sin I sama dengan N2 kali sin R. Peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari terlihat pada intan dan berlian yang terlihat berkilau, dasar kolam yang jernih terlihat dangkal, cahaya senter terlihat membelok, bintang terlihat lebih dekat dari posisi aslinya, peristiwa munculnya pelangi. Selain itu, masih banyak lagi peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada berlian dan intan terlihat berkilau karena kedua benda tersebut memiliki kerapatan optik yang jauh lebih besar ketimbang udara, sehingga akan terjadi proses pembiasan berulang oleh peristiwa pembiasan cahaya. Dasar kolam yang jernih akan terlihat dangkal ketika kita melihat dari darat. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pembiasan cahaya yang berlangsung di dalam kolam cahaya datang dari udara menuju ke air akan dibiaskan menjauhi garis normal, sehingga yang terlihat sebagai dasar kolam merupakan bayangan dasar kolam, bukan dasar kolam yang sesungguhnya. Peristiwa cahaya senter terlihat membelok dapat dilihat seperti ketika cahaya senter diarahkan ke suatu medium air atau larutan susu. Hal tersebut dikarenakan cahaya senter akan melewati batas antara udara dengan larutan susu. Bintang terlihat lebih dekat dari posisi aslinya dikarenakan cahaya datang dari ruang hampa udara di ruang angkasa yang menuju ke atmosfer bumi akan dibiaskan mendekati garis normal. Dalam proses pembiasan cahaya ini berlangsung di atmosfer bumi, sehingga bintang di langit terlihat lebih dekat dari posisi yang aslinya apabila dilihat dari bumi. Peristiwa terbentuknya pelangi biasanya terjadi ketika hujan turun disertai dengan panas. Hal tersebut terjadi karena dispersi cahaya matahari yang bersifat polikromatik yang menjadi cahaya monokromatik dibiaskan oleh tetesan air. Cahaya matahari yang dibiaskan oleh tetesan air menyebabkan warna-warna cahaya matahari menjadi terpisah. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, maka diperoleh 3 rumus matematis.
Yang pertama yaitu indeks bias mutlak. Kemudian indeks bias relatif. Dan yang terakhir yaitu rumus matematis akibat hubungan antara sudut datang, sudut bias, dan indeks bias medium. Perhatikan contoh soal berikut. Seseorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jika cepat lambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tentukan indeks bias kaca dan sudut biasnya. Penyelesaian. Diketahui dari soal tersebut bahwa besar dari sudut datang atau I atau theta I sebesar 30 derajat. Laju cahaya di medium atau V sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya N2 atau indeks bias kaca dan R atau sudut bias. Yang pertama, kita tentukan berapa besar indeks bias pada kaca dengan menggunakan rumus N sama dengan C per V, dengan C sebagai laju cahaya di ruang hampa. Nilai C yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan V 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sehingga diperoleh nilai 1,5. Kemudian menentukan nilai sudut bias menggunakan hukum Snellius, yaitu sin theta I bagi sin theta R sama dengan N2 per N1. Dengan theta I sebesar 30 derajat dan N2 1,5 dan N1 sebesar 1, sehingga diperoleh nilai sin theta R yaitu 0,33 dan diperoleh theta R 19,27. Perhatikan virtual lab berikut. Ini merupakan per simulation. Kalian bisa klik link berikut untuk membuka virtual lab ini. Pada simulasi ini kita dapat melihat adanya laser, kemudian ada penggaris dan material. Kita bisa mengubah material ini sesuai dengan apa yang akan kita uji coba atau praktikkan. Ini medium pertama, terus ini medium kedua. Ini terdapat nilai indeks bias dari medium tersebut. Kemudian kita bisa menyalakan atau memencet atau mengeklik laser ini, sehingga akan muncul sudut datang yaitu dari sinar ini, terus kemudian sudut biasnya, dan ini merupakan sudut pantulnya. Penggaris ini berfungsi untuk mengukur sudut yang terbentuk pada sudut bias maupun sudut datang. Kita harus meletakkan penggaris ini tegak lurus seperti ini. Kemudian untuk mengukur sudutnya atau mengukur sudut datangnya dengan sudut tertentu, kita dapat menggeser senter ini sesuai sudut yang kita inginkan. Ini misalnya sudut 30 derajat. Kemudian ini untuk sudut 60 derajat. Kita dapat mengubah arah cahaya ini dengan sebuah gelombang seperti ini dengan memencet atau mengklik ini. Melalui virtual lab ini kita dapat membuktikan nilai indeks bias perhitungan dan nilai indeks bias pada simulasi. Contohnya seperti ketika pada sudut 40, di sini tertulis bahwa indeks bias airnya yaitu 1,33. Kita akan mencoba untuk menghitung secara manual apakah indeks bias air sama dengan indeks bias yang tertera pada
simulasi ini dengan menggunakan rumus sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Sin I kita buat 40 dan sin R yang terbentuk adalah kurang dari 30. Untuk mempermudah dalam melihat sudut yang terbentuk, kita dapat menggunakan tombol Morse, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian kita atur sesuai seperti tadi. Dan kita ukur sudutnya 40 derajat. Agar sudutnya yang terbentuk terlihat, maka kita harus mengeklik edges. Ya, ini terlihat. Kemudian kita menggeser-geser agar tepat 40 derajat. Harus teliti dan penuh kesabaran. Ini sudah terbentuk sudut 40 derajat dan terlihat bahwa sudut bias yang terbentuk 28,8 derajat. Kemudian kita akan menghitungnya dengan rumus hukum Cornelius, yaitu sin I per sin R sama dengan N2 per N1, yaitu kita masukkan nilai sudut datanya 40 derajat dan sudut pantulnya 28,8 dan indeks medium pertama yaitu 1, maka akan diperoleh N2 1,33 dan nilai tersebut sesuai dengan nilai pada simulasi ini. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.